Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkra Solo. Kita akan memulai dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mau belajar. Tuhan kiranya mau tolong kami, mau bantu kami untuk bisa memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas tentang Mazmur 128. Tetapi kita akan sedikit mengupasnya dengan perikop berkat atas rumah tangga. Ini adalah hal yang luar biasa sekali bagaimana kita di tengah kondisi yang seperti ini membutuhkan berkat Tuhan buat keluarga kita. Kita akan memulai membahasnya satu persatu Bapak Ibu. Ini adalah hal yang luar biasa. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur ini dibuka dengan perkataan berbahagialah. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Kalau kita membaca seutuhnya, Mazmur 128 itu akan berbicara tentang laki-laki, tentang pria, bagaimana mereka menjadi pemimpin atas rumah tangganya. Tetapi di sini dikatakan adalah berbahagialah setiap orang. Di dalam poin ini di awal, setiap orang itu siapa? Setiap orang itu adalah pria, wanita, maupun buat anak-anak. Semuanya yang ada di dalam sebuah keluarga. Dan dimulai dengan sebuah pernyataan takut akan Tuhan. Jadi siapa yang takut akan Tuhan? Semuanya itu takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah menemukan fungsi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pria, Tuhan memiliki fungsi buat kita lakukan. Kita harus melakukan fungsi itu. Sebagai seorang wanita, ada fungsinya juga. Sebagai anak ada fungsinya. Takut akan Tuhan, itu adalah melakukan fungsi kita dengan baik di hadapan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan menunjukkan jalan. Dan bagaimana kita terus bergerak supaya kita bisa berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tetap lurus. Nah, Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah awal dari kehidupan kita. Takut akan Tuhan adalah awal bagaimana Allah memberkati kehidupan kita. Kemudian di ayat kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini dikatakan kepada pria, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu. Di dalam kehidupan ini, kalau kita bekerja, ada dua hal yang seringkali kita kenal, yaitu kerja keras dan kerja cerdas. Tetapi di sini Mazmur 128 mengatakan tidak hanya dua hal itu. Tetapi ada hal yang lebih dibutuhkan, yaitu kerja benar. Bagaimana cara kita bekerja benar? Di ayat 1 sudah dikatakan, takut akan Tuhan. Itu adalah kerja kita yang benar. Waktu kita melakukan pekerjaan kita, jangan jauhkan pekerjaan kita dari Tuhan. Tetap jujur, tetap setia, tetap melakukan yang terbaik. Lakukan dengan sukacita semuanya itu. Dan apa yang dikatakan berikutnya? Berbahagialah engkau. Itu sudah pasti engkau akan berbahagia. Dan baiklah keadaanmu. Keadaan yang baik, bukankah itu yang kita inginkan dalam hidup ini? Keadaan baik, semuanya aman, semuanya sudah Tuhan cukupi. Kita mau minta apa lagi? Mau minta kelimpahan? Ya, nanti ada bonusnya. Tuhan nanti pasti akan berikan itu. Tetapi di sini yang Tuhan janjikan adalah berbahagialah engkau. Kita akan berbahagia dan baiklah keadaan kita. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Seorang istri itu adalah cerminan juga di dalam sebuah rumah tangga. Seperti pohon anggur, istri yang penuh dengan sukacita.
Istri yang bisa melayani keluarganya dengan baik. Istri yang bisa menjadi penopang bagi seorang pria. Dia akan seperti pohon anggur. Bukankah itu juga yang kita harapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita? Sebuah kehidupan suami istri yang harmonis. Suami istri yang dipenuhi oleh sukacita surgawi. Itu kan yang kita inginkan. Masa kita mau berantem terus? Hal-hal kecil menjadi ramai. Masa kita mau berkonflik terus dengan pasangan kita? Nah, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah kita. Menjadi pohon anggur yang bisa kita nikmati bersama buahnya. Kemudian anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Anak-anak seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu terkenal karena dia itu memiliki daya tahan yang luar biasa. Tidak mudah untuk mati. Dimanapun dia ditanam, dia cenderungnya untuk bisa bertahan untuk hidup. Baik di cuaca yang panas pun dia bisa bertahan. Kita menginginkan anak kita juga memiliki daya tahan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Seorang anak yang tidak mudah untuk menyerah. Seorang anak yang bangkit waktu dia terjatuh. Bukankah itu yang kita inginkan? Kemudian dikatakan juga seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu tanaman yang mudah untuk bertumbuh. Jadi meskipun batangnya itu ada di tanah gitu, dia bisa menghasilkan tunas. Tidak mudah mati. Dia bertumbuh terus. Nah, itu kan yang kita harapkan dari anak-anak kita. Anak-anak yang bisa bertumbuh. Anak-anak yang sehat. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kita akan menjadi seperti itu. Kemudian kita akan berbicara, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sudah jelas sekali. Kita akan merasakan semua berkat-berkat itu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ini sudah berisi tentang berkat-berkat yang akan kita terima, yang dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Kemudian kita bekerja dengan benar. Ini semua akan kita dapatkan dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Melihat cucu-cucu kita. Kita memiliki umur panjang. Umur panjang yang dipenuhi dengan kesehatan. Umur panjang yang dipenuhi dengan sukacita surgawi. Kita akan melihat itu bersama dengan cucu-cucu kita. Dan ditutup dengan damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera buat kita semua. Karena keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang dimulai dari takut akan Tuhan. Dan kita sebagai pria, bekerjalah yang benar. Bekerjalah yang keras dan bekerjalah yang cerdas. Karena kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Allah mengisi hari-hari kita dengan penuh berkat atas rumah tangga kita. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga rasa takut akan Tuhan akan selalu tertanam di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa merasakan berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan mengisi hari ini dengan segala kebaikan yang sudah Tuhan percayakan. Juga dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah menyediakan itu buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.